Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Rekayasa Perangkat Lunak yang akan membahas mengenai metode implementasi coding. Berikut anggota kelompoknya. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja metode programming yang ada saat ini. Yang pertama itu ada metode MVC atau Model View Control. MVC adalah sebuah metode dalam desain perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna, data, dan logika kontrol. MVC dalam sistem pengembangan aplikasi itu memisahkan kodenya menjadi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Setiap bagian tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam proses pengembangan aplikasi. Yang pertama itu ada folder model, di mana model adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menangani data dan logika bisnis. Model tidak berhubungan langsung dengan tampilan aplikasi. Dan di dalam folder model itu berisi file-file PHP yang digunakan untuk menangani data dan logika bisnis. Biasanya file-file tersebut diberi nama dengan format modelname.php, di mana model name adalah nama model yang bersangkutan. Adapun isi file dalam folder model terdiri atas yang pertama itu prosedur atau fungsi untuk mengakses data dari database. Biasanya prosedur ini menggunakan query SQL untuk mengambil, menyimpan, memperbarui atau menghapus data dari database. Yang kedua itu ada prosedur atau fungsi untuk melakukan logika bisnis. Prosedur ini biasanya digunakan untuk memvalidasi data, menghitung nilai, atau melakukan operasi lain yang tidak berhubungan langsung dengan database. Yang kedua itu ada folder view atau visual. View adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Folder visual berisi file-file HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. File-file tersebut biasanya diberi nama dengan format viewName.php, di mana viewName adalah nama view yang bersangkutan. Baik, untuk isi file dalam folder visual MVC itu terdiri dari yang pertama ada HTML untuk menampilkan data, terus yang kedua ada CSS untuk mengatur tampilan data, dan yang ketiga itu ada JavaScript untuk menambahkan interaksi ke data. Selanjutnya ada bagian controller, bagian yang bertanggung jawab untuk menghubungkan model dan view. Nah, controller menerima input dari pengguna lalu memproses input tersebut dengan menggunakan model. Berisi file-file PHP yang digunakan untuk menghubungkan model dan view. File-file tersebut biasanya diberi nama dengan format controller name.php, di mana controller name adalah nama controller yang bersangkutan. Berikutnya adalah isi file dalam folder controller MVC terdiri dari fungsi untuk menerima input dari pengguna. Fungsi ini digunakan untuk menerima input dari pengguna baik dari URL, form, atau sumber lainnya. Yang kedua adalah fungsi untuk memproses input dari pengguna. Fungsi ini digunakan untuk memproses input dari pengguna seperti validasi data, perhitungan nilai, atau operasi lain. Dan yang ketiga adalah fungsi untuk mengirimkan data ke view. Fungsi ini digunakan untuk mengirimkan data ke view. Data yang dikirimkan ini dapat berupa data dari model, input dari pengguna, atau data lainnya yang dikeluarkan oleh view. Selanjutnya adalah Extreme Programming atau XP. Metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif berfokus pada kecepatan dan menekankan pada kualitas. Metode XP cenderung memakai pendekatan berorientasi objek dan sangat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi selama pengembangan perangkat lunak. Tahapan dalam XP meliputi planning, designing, coding, testing, dan listening. Baik, kita masuk di bagian model. Adapun isi folder model XP, yang pertama ada user stories, yang kedua ada acceptance criteria, yang ketiga ada design, dan yang keempat ada test cases. Contoh dari file dalam folder model XP, yang pertama user stories txt, yang kedua acceptance criteria txt, yang ketiga design PDF, dan yang keempat test cases XLSX. Baik, kita masuk di bagian visual. Isi folder visual XP ada diagram, grafik, animasi, prototype, demo, dan laporan. Adapun contoh diagram, grafik, dan animasi dalam folder model XP, yang pertama ada diagram alir, yang kedua ada grafik distribusi, yang ketiga ada animasi proses, dan yang terakhir ada animasi demo. Selanjutnya yaitu tentang framework dan perbedaannya. Framework sendiri merupakan suatu kerangka yang dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan menyediakan
fungsionalitas umum yang dapat digunakan kembali. Framework memiliki beberapa macam, contohnya seperti framework aplikasi web, yaitu Laravel, Django, dan Spring Boot. Kemudian ada framework aplikasi seluler seperti React Native, Iconic, Flutter, dan Xamarin. Kemudian ada framework game seperti Unreal Engine, Unity, Godot, dan Game Maker Studio 2. Kemudian ada framework data seperti Jersey, Django REST Framework, Symfony REST Bundle, dan terakhir ada framework keamanan seperti GSOP, SEP, Mantra, dan Webcode. Kemudian selanjutnya ada perbedaan framework dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, bahasa pemrograman. Framework dapat ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, PHP, Java, C#, dan JavaScript. Lalu pada tujuannya, framework dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi seluler, game, dan aplikasi data. Pada bagian fitur, framework dapat menyediakan berbagai fitur seperti fitur keamanan, fitur aksesibilitas, dan fitur manajemen. Pada bagian kompleksitas, framework dapat memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, mulai dari framework yang sederhana hingga framework yang kompleks. Dan yang terakhir, pada bagian popularitas, framework dapat memiliki tingkat popularitas yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode implementasi atau coding adalah langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan pemilihan metode pemrograman yang tepat. Pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan melalui metode seperti MFG dan XP. Sementara framework dapat mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan alat yang dapat digunakan kembali dalam berbagai jenis aplikasi dengan perbedaan utama berdasarkan bahasa pemrograman, tujuan, fitur, kompleksitas, dan popularitasnya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.